Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Nahwu Al-Fahmu. Setelah kita membahas tentang isim-isim yang mansub, diantaranya adalah maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Kemarin kita sudah bahas itu. Yang keempat, yang poin D, isim mansub selanjutnya adalah maf'ul mutlak. Sebelum kita pelajari, marilah kita mendoakan dan kita berdoa. Ala hadhihi niyah ya naqra'ul Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maf'ul mutlak adalah isim mansub yang berasal dari lafaz fi'il kemudian diubah menjadi masdar yang fungsinya ada 3. Yang pertama, jadi nanti ada 3 hal fungsinya, kita akan bahas dulu. Poin pertama, fungsi dari maf'ul mutlak. Yang pertama adalah sebagai taukid atau penguat makna. Contohnya, hafidtu darsa hifdzan. Saya menghafal pelajaran hifdzan dengan sebenar-benarnya hafalan. Dengan sebenar-benarnya menghafal. Darabtuhu dorban. Saya memukul dia dorban dengan sebenar-benarnya pukulan. Yang ketiga, la'iba Hasanun la'iban. Hasan bermain dengan sebenar-benarnya permainan atau bermain. Yashrabu tiflu al-labana syurban. Dengan sebenar-benarnya minum. Lafaz hifdzan, dorban, la'iban, dan syurban ini berasal dari masdar dan dia mansub. Nah, fungsinya adalah menguatkan makna atau sebagai taukid. Masdar jenis ini disebut dengan masdar taukid. Cara pembentukannya adalah dari masdar dasarnya, gitu saja. Contoh, waqafa yaqifu, kemudian masdarnya wukuf. Berarti kalau kita ubah menjadi masdar mutlak, maf'ul mutlak, maka wukufan, karena memang mansub. Akrama yukrimu ikramun, maka maf'ul mutlaknya adalah ikraman. Syariba yashrabu syurbun, maka syurban. La'iba yal'abu la'ibun, masdarnya, maka masdar takkidnya adalah la'iban. Doroba yadribu dorbun, maka masdar takkidnya adalah dorban. Hafidho yahfazu hifzun, maka masdar takkidnya adalah hifzun. Yang poin kedua, masdar mutlak fungsinya adalah menjelaskan bilangan. Contoh, dorobtuhu dorbatan. Saya memukul dorbatan dengan sekali pukulan. Maka lafaz dorbatan ini adalah sebagai maf'ul mutlak dan dia mansub. Kemudian akala aliyun aklataini, aklatun, aklataini. Tadinya aklatun mufradnya, kemudian jika 2 dan memang dia mansub maka aklataini. Ali makan aklataini dengan 2 kali makan. Tadurul ardu, al ardu muannas maka taduru bukan yaduru. Tadurul ardu, bumi berputar, dauratan, sekali putaran fil yaumi dalam sehari. Nah, lafaz dorbatan aklatun atau karena 2 menjadi aklata ini, kemudian dauratan, masdar jenis ini disebut masdar marroh atau masdar adad. Cara pembentukannya adalah, yang pertama, jika dia dari fi'il mujarrad dengan wazan fa'latun. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini adalah nasoro, doroba, fataha, alimah, hasunah, hasibah, itu ya dasarnya, yang ada 6 poin itu. Waqafa yaqifu wukuf, maka masdar marrohnya dengan wazan fa'latun, maka waqfatun, waqfatan kalau memang mansubnya. Masya yamsi masyun, maka masdar marrohnya adalah masyatan. Qala yaqulu qaulun, maka qaulatan. Daro yaduru daurun, maka dauratan. Akala yaqulu aklun, maka aklatan, fa'latun ya, wazan fa'latun. Doroba yadribu dorbun masdarnya, maka masdar marrohnya adalah dorbatan. Ingat, menggunakan wazan fa'latun. Itu jika sulasi mujarrad. Kemudian jika memang dia sulasinya sulasi mazid dengan ada tambahan sulasi, jika bukan sulasi mujarrad ya, berarti selain sulasi mujarrad, maka dengan menambahkan tak pada masdarnya. Contoh lafaz tadah roja ya tadah roju. Masdarnya adalah tadah ruj, maka ditambahkan tak marbutoh sehingga menjadi tadah rujah. Tadah rujah, tadah rujatan, begitu ditambahi tak marbutoh. Farroha yufarrihu tafrihan, maka tafrihatan. Akroma yukrimu ikram, maka ikramatan. NB, jika ia memiliki bentuk 2 masdar atau lebih, maka gunakan masdar yang lebih masyhur.
ada beberapa fiil yang memiliki masdar lebih dari satu, maka gunakan masdar yang lebih masyhur. Yang ketiga, jika masdarnya memang sudah ada tak marbutohnya, bagaimana? Maka ia tetap seperti masdar dasar dengan tambahan lafadz yang menunjukkan bilangan. Nah, dengan bilangan itu menambahkan jumlah bilangan itu, contohnya wahidah, isnatani, salasah dan sebagainya. Ini apa fungsinya? Ini berfungsi untuk membedakan antara masdar takkid dengan masdar marroh. Karena kita tahu lafadz contoh istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Nah, ini bisa jadi istiqomah ini memang karena masdarnya istiqomah, bisa jadi kita menganggap bahwa lafadz istiqomah ini adalah masdar yang berfungsi takkid. Nah, untuk membedakan itu, maka diberi lafadz wahidah, istiqomatan wahidatan. Aqoma yuqimu iqomah, maka diberi lafadz iqomah wahidah, ditambahi lafadz wahidah. Rahima yarhamu rahmatun, maka masdar marrohnya adalah rahmatan wahidah. Jika fi'il sulasi mujarrad dan masdarnya terdapat huruf ta, maka tetap dikembalikan kepada lafadz fa'lah. Contoh daro yadri, diro ya, maka fa dengan tetap menggunakan wazan fa'latun, maka daryah. Saroka yasriku, ya, pencuri, mencuri. Kemudian pencurian berarti sarikotun. Nah, maka untuk membuat diubah kepada masdar marrohnya, maka menggunakan lafadz fa'lah, wazan fa'lah berarti sarqatan. Ghalaba yaghlibu, ghalabatun, maka ghalbah. Qadara yaqduru berarti qudratun, atau masdar marrohnya adalah qudratan. Nasyada yanshudu, nishdatun, maka masdar marrohnya adalah nasdah. Kemudian yang ketiga, fungsi dari maf'ul mutlak adalah menjelaskan sifat atau jenis. Tadi yang pertama adalah untuk taukid, yang kedua adalah untuk bilangan, yang ketiga fungsi dari maf'ul mutlak ini adalah menjelaskan sifat atau jenis. Contoh, yasibun namiru, macan loncat, wutubal asadi, seperti loncatnya singa. Maka kita lafadz wasabayasifu, wutub, masdarnya adalah wutub, ini mansub, maka wutubal asadi. Marral kitaru, kereta berjalan, marras sahab, seperti jalannya awan. Darabtuhu, saya memukul dia, darbal junud, seperti pukulan tentara. Maka lafadz wutub, marra, dan darb itu adalah fungsinya menjelaskan sifat jenis, dan dia adalah termasuk kategori maf'ul mutlak yang mansub. Kemudian ketentuannya, pertama, maf'ul mutlak harus menggunakan masdar, tadi sudah jelas, atau kata kerja yang dibendakan. Kemudian maf'ul mutlak dianggap sebagai penguat makna jika berdiri sendiri atau tidak disifati atau tidak diidhofahkan. Jadi kalau tadi hafidtu darsan hifzon, nah maka dia sebagai penguat makna karena dia berdiri sendiri, tidak disifati dan tidak diidhofahkan, begitu. Karena begini nih, kita ambil contoh yang ini, rafastu rafsan syadidan. Ketika dia disifati dengan, nah kita ambil contoh ya, rafastu, saya menendang, rafsan syadidan, dengan tendangan yang syadid. Ini adalah sifat. Atau rafastu rafsal junud, saya menendang rafsal junud, seperti tendangannya tentara. Nah ini karena disifati atau diidhofahkan, maka ini menjadi penjelas sifat atau jenis. Nah, intinya jika tidak disifati atau tidak diidhofahkan, ya berarti fungsinya adalah sebagai taukid atau penguat makna. Kemudian poin ketiga, maf'ul mutlak dianggap sebagai penjelas bilangan, biasanya mengikuti wazan fa'latun. Tadi sudah dibahas. Contoh, rafastu rafsatan, saya menendang rafsatan dengan satu kali tendangan. Nah, maka menggunakan wazan fa'lah. Kemudian maf'ul mutlak dianggap sebagai penjelas sifat atau jenis, biasanya jika ia disifati atau diidhofahkan. Tadi sudah dijelaskan, berarti jika dia disifati rafsan syadidan atau diidhofahkan, mudhaf ilaih rafsal junud, maka dia menjadi fungsinya menjadi penjelas sifat atau jenis. Kemudian 5, terkadang fi'il dari maf'ul mutlak itu dihilangkan. Contoh lafadz syukron, terima kasih, asalnya adalah ashkuruka syukron, saya berterima kasih kepadamu syukron, dengan sebenar-benarnya terima kasih. Kiaman aslinya kum, kiaman, berdirilah, kiaman dengan sebenar-benarnya berdiri.
tahiyatan thayyibatan, penghormatan yang baik, asalnya adalah uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Ta'allamtu haqqan, saya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan pasti. Asalnya adalah ta'allamtu ahqaqtu haqqan. Hadza jamilun jiddan. Nah, lafaz jiddan ini bagus sekali. Jiddan ini asalnya adalah hadza jamilun yajiddu jiddan. Gitu. Jadi ada fiil yang dibuang. Hadza aidan asalnya adalah hadza adha aidan. Khususan asalnya adalah akhussu khususan. Subhanallah asalnya adalah usabbihu subhanallah. Ini maf'ul mutlak. Kemudian selanjutnya contoh maf'ul mutlak dalam Al-Qur'an, inna fatahna laka fathan mubinan waratilil qur'ana tartilan fayu'adzibuhumullahu al-'adzabal akbar wa qad makaru makrahum wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dan Allah telah berbicara kepada Musa taklima dengan pembicaraan yang sungguh-sungguh. Itu sekilas tentang maf'ul mutlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah. Tapi kita cukupkan video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya tentang maf'ul mutlak. Maf'ul ma'ah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.